Halo, saya Casey, ibu dari Enzo, umur 8 tahun. Anak saya mungkin pertama kali ke sini sekitar 3 bulan lalu. Awalnya anak saya itu gampang marah, gampang emosi, tidak bisa mengelola emosi dia sendiri. Kalau marah langsung buang barang, terus menyakiti temannya, terus tidak bisa mengenali emosi dia sendiri sehingga setiap kali marah langsung banding barang dan segala macam. Saya takut ya itu kan jadi bisa membuat itu terbawa sampai dia besar. Dan saya tidak mau itu dia menyakiti orang lain. Dan ini saya dapat laporan itu dari mbaknya sih sebenarnya awalnya. Mbaknya bilang bahwa Enzo kayak gini, Enzo kayak gitu kan. Tapi ketika bersama saya sebenarnya anaknya sih baik-baik aja gitu kan. Saya jadi tidak bisa tahu awalnya. Kemudian saya cari-cari di internet, muncullah tempat ini. Kemudian saya coba book konsultasi. Amazingly, ketika kesini anaknya happy-happy aja sih. Karena begitu datang anaknya si Enzo diajak untuk apa sih yang kan ditanya sama Miss Iponnya. Enzo suka apa? Enzo suka gambar. Jadi ketika konsultasi, Enzo diajak untuk mewarnai, menggambar. Jadi diajak ngobrol tuh sambil gambar gitu. Sambil gambar, kemudian diajak ngobrol lah. Kenapa Enzo suka marah? Ya Enzo nggak suka aja gitu. Jadi dia benar-benar mau cerita semuanya, benar-benar mau cerita semuanya. Jadi ada sesi ketika sama saya, ada sesi ketika sama Enzo. Ketika sesi sama Enzo mau tuh cerita semua, benar-benar cerita semuanya. Dan ketika sesi sama saya, Miss Ikonnya bilang kan, ternyata anak saya itu Enzo hanya karena dia tidak bisa mengenali emosinya. Jadi ketika dia marah dari skala 0 langsung 100. Harusnya kan ketika dia udah mulai marah, dia harus bisa mengenali step-stepnya gitu. Stepnya dari 0, begitu terus mungkin 30, 70, baru 100 gitu. Dan jadi dari sini saya diajarkan bahwa kalau Enzo harus belajar untuk mengenali emosinya dulu. Enzo diajarkan seperti lampu merah, ada merah, kuning, hijau gitu. Jadi kalau ketika Enzo marah, Enzo harus stop dulu, jangan langsung mengekspresikan marahnya. Misalkan ketika dia nggak suka temennya memukul Enzo harus memberikan peringatan dulu. Saya nggak suka dipukul gitu. Ketika Enzo udah ngasih peringatan masih nggak bisa, dia harus lapor guru. Habis lapor guru, kemudian baru kalau memang misalkan lapor guru juga tidak baru Enzo baru boleh membalas. Tapi kan itu harus ada stepnya gitu. Begitupun misalkan dia nggak suka sesuatu di rumah, dilarang apa gitu, ya dia harus stop dulu, mengenali emosinya, mengelola emosinya, baru kemudian ya menyampaikan Enzo nggak suka gitu. Nah, karena dari Miss Ivon itu menyampaikannya secara sederhana seperti lampu merah, Enzo jadi inget setiap kali emosi karena dia kesal sesuatu, dia ingat kata Miss Ivon nggak boleh ini dulu. Jadi dia stop marahnya, kemudian dia baru nyampe. Enzo nggak suka gitu. Amazingly dia setelah kita pertemuan kira-kira ketiga atau keempat, itu ada perubahannya. Enzo mulai bisa lebih tenang, marahnya lebih tenang, jauh lebih tenang. Dan setiap kali dia kesal atau marah, saya ingatkan Miss Ivon bilang apa gitu. Dan ternyata saya sebagai orang tua juga harus evaluasinya. Enzo kalau marah harus saya evaluasi, Enzo marah kenapa, dan jadinya harusnya gimana. Jadi saya harus evaluasi kesalahan-kesalahan dia, tuh harus saya evaluasi. Kemudian setelah itu sekarang saya juga tanya ke gurunya kan, ya gimana di sekolah. Takutnya itu karena sama saya aja gitu loh Enzonya berubahnya. Ternyata saya tanya wali kelasnya juga, Enzonya sudah oke, emosinya sudah lebih terkelola sih Bu gitu. Tidak pernah memukul teman lagi, sudah tidak pernah lagi emosi berlebihan gitu. Jadi ini sih menurut saya progresnya udah banyak banget ya Enzo setelah mungkin sekarang 5-6 kali pertemuan sudah oke banget gitu. Pesan saya buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin punya masalah serupa dengan saya, kita sebagai orang tua mungkin harus mengenali anak juga ya. Anak tuh butuh
kita tuh jadi orang tua kan nggak pernah ada sekolahnya ya, harus jadi orang tua yang baik gimana. Jadi kita ada baiknya juga sih minta saran profesional dan jangan terlambat, karena kita kalau udah melihat tanda-tanda oh anak ini kenapa ya, kita ikutin feeling aja, oh ya kita kayaknya harus minta saran profesional nih gimana sih. Dan ternyata ketika saya bawa ke sini ternyata anaknya happy dan nggak bawa ke psikolog itu kan bukan sesuatu yang menakutkan. Memang harus kita ada saran profesional yang mungkin nggak kepikiran, seperti Miss Yvonne menyarankan ada lampu merah apa pakai metode seperti itu, sesimpel itu. Mungkin kita sebagai orang tua nggak kepikiran kan sebelumnya. Ternyata anak-anak lebih memahami hal yang simpel-simpel seperti itu gitu. Dan efektif, anaknya sekarang berubah jauh lebih baik. Dan kalaupun memang anaknya kita bawa ke sini ternyata tidak semenakutkan itu, anaknya happy banget, malah kalau diajak ke sini kayak diajak ngobrol, mungkin dia bisa mengeluarkan semua unek-unek dia udah gitu. Terus mungkin metode yang digunakan oleh Miss Yvonne juga membuat Enzo juga happy dengan pakai sambil menggambar, dia bisa bercerita, bisa mengeluarkan apa sih kemarin emosi kenapa sambil evaluasi. Jadi benar-benar ini sih anaknya juga nyaman, progresnya juga oke. Jadi menurut saya ini oke banget sih.